Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sholat serta salam juga senantiasa tertimpa dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, bincang bersama sahabat Wahyu akan mengambil tema stop jadikan sholat dan agama bahan candaan. Agama harus menjadi panduan berpolitik. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat supaya bisa terus menjalankan aktivitas kita dan juga amin. bermanfaat untuk umat mudah-mudahan. Baik Bang Rocky, terkait pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini kan sedang ramai atau viral di baik di media sosial maupun di portal-portal berita yang ada di Indonesia, bahwa Pak Julhas ini mengunggah potongan video pada saat pada berbicara soal jemaah sholat yang enggan menyebut kata amin usai imam baca surat Al-Fatihah, dan beliau menyatakan juga mengungkap ada sekelompok jamaah yang enggan menjulurkan telunjuk saat tahiyat, namun justru menunjukkan dua jari. Nah, candaan-candaan seperti ini tuh bagaimana gitu ketika ada yang menuding hal ini candaan seperti ini masuk kepada ranah penistaan agama, tetapi juga ada yang membela bahwa Julhas tidak mungkin gitu menista agamanya sendiri, karena kita ketahui bahwa agama Pak Zulkifli Hasan juga adalah beragama Islam gitu. Apa tanggapan Bang Rocky dengan ramainya pemberitaan terkait hal tersebut, Bang Rocky? Ya, ramai pemberitaan karena beliau adalah public figure, sebagai ketua partai politik, juga sebagai anggota koalisi dari salah satu capres kan gitu. Jadi pasti jadi sorotan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat personalnya, memang ini bagian dari korban situasi kampanye saat ini, situasi menjelang pesta demokrasi lah, pemilu ke 2024 nanti. Sehingga nampaknya masing-masing calon, masing-masing tim sesnya memberikan pernyataan-pernyataan yang dianggap bisa memberikan benefit politik bagi calonnya gitu. Nah, ini menurut saya sah, tapi bahannya ini yang bermasalah gitu. Jadi memang kalau di tahun politik dia memberikan dukungan, memberikan support, memberikan itu hak dia lah sebagai partai politik maupun sebagai tim ses. Tapi bahan candaannya ini yang menurut saya jadi persoalan. Persoalannya di mana? Ya karena yang dijadikan bahan candaan itu persoalan ibadah gitu. Sholat itu kan ibadah kaum muslimin, yang untuk menerima sholat saja itu Nabi Muhammad SAW itu dipanggil menghadap oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Kalau perintah-perintah yang lain kan diturunkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi khusus perintah sholat ini dipanggil menghadap. Betapa pentingnya sholat yang mestinya dibahas secara serius, jadi bukan jadi bahan candaan. Saya pikir ini bahasanya itu tidak tepat menjadikan sholat maupun ajaran agama yang lain itu menjadi bahan candaan. Nah, ini menurut saya menunjukkan orang tidak sensitif terhadap sesuatu yang disakralkan. Itu ajaran dari Allah. Seandainya ajaran yang berasal dari tokoh tertentu kemudian jadikan candaan, biasanya tokohnya kan marah, itu tidak terima. Atau misalnya pendukungnya jadi marah, tidak terima gitu. Misalnya gagasan tokoh tertentu kemudian dijadikan bahan-bahan candaan atau ledekan ataupun seperti itu ya, bahan tertawaan. Saya pikir orang yang punya konsep itu pasti tidak suka. Ini Allah yang memberikan ajaran, Allah yang memberikan ajaran agama, yang memberikan perintah sholat dijadikan bahan candaan. Saya pikir sangat tidak tepat. Oleh karenanya semestinya jangan dibela kalau begitu. Langkah yang tepat adalah harusnya meminta maaf kepada umat Islam. Kemudian setelah minta maaf itu, ya setelah itu harusnya dia tidak sekedar minta maaf,
tetapi harus bertobat gitu. Kalau minta maaf kepada manusia, kesalahan kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Kesalahan kepada umat Islam karena ajaran Islam, maka dia harus minta maaf kepada umat Islam. Tetapi begitu dia salah kepada Allah, kepada ajaran Allah, perintah dari Allah, maka mestinya dia bertobat, cara meminta maaf kepada Allah. Saya pikir yang layak dilakukan mestinya begitu. Jadi tidak serta-merta malah dibela gitu. Nah, persoalan politik ini hal yang lain. Gitu. Kira-kira begitu, Bung Wahyu. Artinya memang akhir-akhir ini orang menjadikan agama sebagai bahan candaan itu sering gitu Bang Rocky, tidak hanya kasus Pak Julhas sendiri dalam stand up komedi sampai soal politik. Sampai ada istilah jangan mempolitisasi agama, jangan kita gunakan agama sebagai alat untuk politik. Tapi pada faktanya hal ini terus terjadi gitu kan, berulang kali terjadi. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian-kejadian ini yang sering berulang-ulang gitu kan, baik dibuat candaan untuk stand up komedi, bahkan sampai pada saat masa kampanye atau masa politik seperti sekarang ini Bang Rocky? Ya, itu setidaknya terjadi karena dua sebab. Pertama, karena sistem demokrasi yang sangat liberal, sekuler dan liberal ini memberi ruang untuk itu, tidak memberikan aturan yang tegas dan memberikan hukuman yang sangat keras, sehingga terulang terus itu. Jadi dalam sistem demokrasi mestinya pendapat-pendapat yang sangat melecehkan ajaran agama tertentu atau suku tertentu atau agama tertentu mestinya harus diberikan garis keras itu atau digariskan garis tebal supaya tidak dilanggar. Dan kalau melanggar harusnya ada hukuman yang sangat keras. Tapi kan itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Ini kenapa demokrasi demikian? Ya karena memang demokrasi itu menganut paham sekulerisme. Memisahkan ajaran agama dari kehidupan atau kehidupan pemerintahan dan bernegara. Seandainya demokrasi itu tidak sekuler, mungkin yang dibahas mungkin bukan sholat sebagai candaan, tapi sholat sebagai kewajiban, kan mestinya begitu. Itu yang pertama. Jadi sistemnya sendiri memberi ruang dan tidak memberikan hukuman yang tegas terhadap para pelanggar penistaan agama atau candaan-candaan seperti itu. Nah, yang kedua personalnya juga gitu. Personalnya tidak kreatif mencari sesuatu bahan untuk candaan yang sangat segar yang mungkin bisa menarik perhatian orang atau konstituennya. Saya pikir dua itu. Jadi sistemnya memberi ruang dan karena sistem sekuler yang tidak menghargai agama bahkan menyingkirkan agama dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Agama dipinggirkan, tidak boleh ikut campur, bahkan tidak dijadikan standar untuk beretika atau untuk membuat aturan tuh. Sehingga agama sangat tidak mendapatkan pembelaan atau perlindungan yang memadai dalam negara demokrasi dan negara sekuler ini. Yang kedua, orang-orangnya atau personalnya memang tidak kreatif mencari bahan-bahan untuk bahan candaan, tetapi justru menjadikan bahan candaan itu ajaran agama maupun ajaran perintah-perintah agama atau ajaran agama yang untuk sholat atau ibadah lainnya. Saya pikir itu dua itu yang menjadi persoalan. Mestinya, ini mungkin kita bicara idealnya ya. Yeah. Kalau saja dalam sistem itu tidak sekuler, sehingga dia bisa memberi ruang ataupun memberikan perlindungan yang memadai, negara melindungi agama, ajaran agama secara memadai, maupun melindungi syariat Islam secara memadai, sehingga tidak boleh ada yang menghujat atau menghina atau menjadi candaan, itu tidak boleh. Kalaupun ada seorang politisi sekelas misalnya pimpinan partai maupun calon presiden, kalau membahas sholat itu bukan menjadikan bahan candaan mestinya, karena itu alat ibadah. Mestinya yang dibahas itu kalau seorang pemimpin yang baik, calon pemimpin yang baik, dia membahas bagaimana sholat itu wajib, bagaimana kewajiban itu supaya bisa diterapkan, bagaimana orang-orang yang tidak sholat itu bisa sholat dengan baik, bagaimana orang sholat itu bisa difasilitasi dengan baik, bagaimana sarana-sarana sholat itu bisa dilengkapi dengan membuat orang lebih nyaman. Itu kalau pembahasannya itu saya pikir itu bagus, tidak menjadi bahan candaan atau bahan olok-olokan. Tapi kalau ini kan justru menjadikan sholat bukan diterangkan sebagai kewajiban, bukan diterangkan bagaimana menjalankan sholat dengan baik, bagaimana membuat orang yang tidak sholat itu jadi sholat dengan baik, bagaimana sarana-sarana untuk sholat itu yang mungkin kotor, buruk, dan seterusnya itu tidak memadai, jadi lebih baik. Saya pikir ini kewajiban pemimpin mestinya juga
bukan sholat dijadikan bahan candaan, tetapi justru dijadikan sebagai suatu pandangan agama yang wajib dilaksanakan dan bagaimana menjalankan itu dengan kewajiban sebaik-baiknya. Itu mestinya yang harusnya dilakukan. Baik-baik. Kemudian sebenarnya kan kita juga sering melihat Bang Rogi, artinya ya satu sisi mereka kondisinya membuat candaan, tapi di satu sisi juga mereka menggunakan agama untuk meraih simpati gitu kan, meraih simpati umat gitu kan, misalkan dengan ya berwudu apa azan atau dengan sholat kemudian disiarkan secara langsung untuk menunjang kampanyenya. Itu bagaimana Bang Rogi? Artinya mereka menggunakan agama juga gitu untuk meraih simpati, tapi di satu sisi juga kita temukan kasus bahwa mereka juga ya ada istilah melecehkan agama Bang Rogi. Iya, satu sisi begini ya, mestinya agama dijadikan panduan berpolitik, dijadikan dasar berpolitik sehingga tidak ditunggangi gitu. Mestinya itu dijadikan panduan, bukan malah jadi kuda tunggangan untuk kepentingan politiknya. Azan dijadikan kuda tunggangan untuk menaikkan popularitasnya. Sholat dijadikan candaan supaya menaikkan popularitasnya. Entah berpakaian supaya lebih kelihatan takwa supaya meningkat popularitasnya. Ini berarti menggunakan agama untuk kepentingan politik, bukan menjadikan agama sebagai panduan berpolitik. Saya pikir ini persoalan yang sangat serius bagi para politisi sekuler yang menganggap agama hanya sebagai bahan kuda tunggangan untuk kepentingan politiknya. Saya pikir itu posisi pemimpin yang dari konteks etika maupun moral saya pikir itu bermasalah gitu. Jadi ini saya pikir sangat serius nih para pemimpin kita maupun para politisi kita yang masih terus melanjutkan menggunakan agama sebagai bahan kepentingan politiknya maupun sebagai kuda tunggangan untuk menaikkan popularitas maupun elektabilitasnya. Saya pikir ini harus dihentikan. Janganlah menjadikan agama sebagai kuda tunggangan untuk mengambil benefit politik, baik tentang ajan, baik tentang sholat, baik tentang ajaran agama yang lainnya. Bahkan mungkin menegasikan ajaran-ajaran yang lain, misalnya tentang haji mungkin juga dijadikan bagian kepentingan politik untuk promosi dan seterusnya, atau bahkan mungkin menegasikan ajaran tertentu, misalnya ajaran khilafah yang dianggap negatif sehingga dia lebih populer lagi. Saya pikir ini harus dihentikan. Justru harusnya kalau sebagai pemimpin, dia kalaupun mengangkat ajaran-ajaran agama itu justru disampaikan posisi kedudukannya ajaran tersebut, apa hukumnya, wajib tidak, bagaimana melaksanakannya dengan lebih baik bagaimana, maupun saran-sarannya untuk melaksanakan ibadah itu dengan baik bagaimana, atau syariat itu bisa dijalankan dengan baik sebagai wujud perlindungan atau memfasilitasi warga negara yang muslim untuk menjalankan ibadahnya sesuai ajaran dan keyakinannya itu dengan sebaik-baiknya, bukan malah dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan untuk menaikkan popularitasnya, dijadikan bahan untuk menaikkan elektabilitasnya, dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan politik. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, ini akan saya berikan dua pendapat ya Bang Rocky, baik yang pro dan kontra. Yang mungkin yang pertama saya kasih satu tulisan yang ini dari politik.rmol.id, bahwa Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno angkat bicara tentang video viral pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenai bacaan dalam sholat dan tahiyat akhir. Menurut Edi, apa yang disampaikan ini adalah cerita tentang kondisi di masyarakat yang ditemui Menteri Perdagangan itu, gitu kan. Artinya, misalnya ketika ada melafalkan amin, nanti justru dirujuk atau diasosiasikan dengan salah satu capres. Karena itu akhirnya memilih untuk melafazkan amin dalam hati. Nah, rupanya gejala ini, unik ini juga pernah diceritakan oleh dua ulama kondang, misalkan seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, gitu. Berarti beliau itu menyampaikan, artinya Pak Julhas ini hanya menyampaikan cerita yang ia dengar dan temukan di masyarakat, jadi bukan sesuatu yang mengada-ada apalagi melecehkan sama sekali. Kemudian pendapat yang kedua ini saya ambil dari pernyataan salah satu ketua MUI, Kiai Haji Khalil Nafis. Dia menyebut bahwa pernyataan Julhas ini tidak lucu. Menurutnya pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam karena candaan ini kering, tidak lucu. Mungkin bagi sebagian orang merasa agamanya dilecehkan atau bahkan ada yang menuntut minta maaf dan melaporkan. Artinya hal ini tidak pas disampaikan. Ini kata Khalil dalam keterangan unggahan Instagram @Khalil Nafis pada Rabu 20 Desember 2023.
Apa kira-kira dari dua perspektif pro dan kontra ini, dua perspektif, dua pendapat ini bagaimana tanggapan Bang Rocky? Iya, bagi yang pro itu dibolehkan, bahkan mengutip pendapat ustadz terkenal misalnya. Hmm. Saya pikir harus dilihat konteksnya. Kalau ustadz itu dia memberi koreksi, mungkin sambil bercanda, tapi muatannya adalah koreksi atau mengingatkan Hmm. atau memberi warning. Ya. Tapi kalau ini kan konteksnya apakah memberi koreksi atau memberikan garis bahwa itu kewajiban atau yang lain, itu kan persoalan tuh. Hmm. Justru memberikan kabar negatif gitu. Hmm. Bahkan dikategorikan ini karena saking cintanya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu bukan koreksi. Nah, makanya saya bilang Hmm. semestinya kalau dia menjadi seorang politisi yang memang sebagai muslim, saya pikir iya, kalau muslim memang harusnya dia yang diucapkan harusnya dalam konteks tidak melanggar syariat. Yang kedua justru berdakwah menyampaikan syariat itu, bukan justru Hmm. menjadi bahan candaan gitu. Nah, dalam konteks sholat ini kan semestinya dijelaskan. Dijelaskan begini faktanya, misalnya begini. Walaupun mungkin dengan cara agak melucu, tapi dijelaskan bahwa itu tidak boleh begitu, misalnya gitu. Hmm. Nah, gitu. Ya. Jadi bukan malah jadikan berita gitu. Saya pikir ini dua hal yang berbeda. Mestinya kalaupun ada yang tidak pas, mestinya kita koreksi, bukan malah disebarkan atau bukan malah di Hmm. amplifying. Saya pikir itu yang Ya. pertama ya. Nah, yang kedua, kalau memang candaannya tidak lucu, memang jadi tidak lucu, justru menimbulkan kegaduhan. Ya. Kalau lucu itu kan orang tertawa senang gitu. Tetapi Hmm. kalau ini kan jadi orang marah gitu atau tersinggung, benci gitu. Kenapa ajaran sholat dijadikan candaan? Apa nggak ada bahan candaan lain? Apa tidak kreatif gitu untuk Hmm. mencari bahan-bahan lain yang bisa lebih lucu, kira-kira begitu, atau lebih menghibur. Nah, ini konteksnya di situ. Sebagai seorang Muslim, saya pikir memang harusnya meminta maaf, mungkin membuat gaduh, mungkin membuat yang lain agak tersinggung dan seterusnya, harus minta maaf itu kepada sesama manusia. Yang kedua, memang harus bertobat kepada Allah. Cara minta maaf kepada Allah itu ya bertobat, tidak mengulangi lagi supaya ajaran Islam. Ya kalaupun dia mau mengulangi bahas tentang sholat, ya jangan bahas sholat dijadikan bahan candaan, tetapi membahas sholat itu sebagai suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan, yang tidak melaksanakannya bagaimana harus didorong untuk melaksanakan, bahkan mungkin harus dihukum kalau memang dia tidak melaksanakan kewajibannya, diberikan sanksi dan seterusnya. Jadi bukan malah dijadikan bahan candaan. Saya pikir di situ soalnya dari dua Baik. tokoh tadi. Baik, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait penistaan ajaran agama seperti ini? Apakah memang ada hukumannya, dan apabila hukumannya seperti apa, dan bagaimana antisipasinya supaya hal ini tidak terjadi atau tidak terulang lagi, Bang Rocky? Iya, jadi kalau dalam Islam tentu aturannya jelas. Orang yang melecehkan atau menghina nabi, ajaran Islam yang lain, itu ada hukuman-hukuman tertentu dari takzir, hukuman yang jelas sampai kepada hukuman yang sampai hukuman berat. Jadi misalnya kalau Hmm. menghina nabi itu kan sampai dikategorikan bahwa halal darahnya misalnya gitu kan, Hmm. sampai hukumannya sebegitu besar gitu. Kalau dalam konteks yang lain tentu ada tajir atau sesuai dengan hakim yang memutuskan seberapa banyak besar dibuktikan dia melakukan penghinaan itu. Cuma kalau sekarang kan kalau kita lihat mau dibawa ke hakim mungkin menghukumnya bukan dengan hukum Islam. Kan persoalannya Hmm. gitu sekarang. Jadi mungkin Ya. penistaan itu akan justru dihukum dengan Undang-Undang 1 tahun 46 misalnya gitu, NPS, Hmm. maupun dengan Undang-Undang ITE misalnya, atau undang-undang yang lain, undang-undang terkait dengan SARA maupun terkait dengan hukum penistaan agama. Saya pikir itu yang akan dipakai ya pasal-pasalnya. Tapi kalau dalam Islam sendiri itu sudah ada aturannya dengan jelas dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Jadi dalam Islam mungkin penistaan agama itu ataupun pelecehan-pelecehan agama Islam itu akan minim. Kenapa? Karena hukumannya sangat tegas, jelas, dan orang bisa paham betul bahwa batas ini tidak boleh. Kedua, Hmm. orang juga paham bahwa ngapain harus menghina, melecehkan agama kalau dia niatnya orangnya baik, ucapannya tentu akan baik, dan tentu Hmm. mending dia mengeluarkan kalimat-kalimat dakwah, kalimat-kalimat yang ajakan kepada kebaikan,
daripada dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menghina atau melecehkan. Saya pikir hanya orang-orang yang hina yang mampu melakukan penghinaan terhadap ajaran-ajaran Islam itu. Dan saya pikir mestinya tidak dilakukan. Saya pikir dalam Islam itu sudah sangat jelas ya. Islam itu tidak memberikan ruang untuk orang itu terus-menerus berbuat jahat, berbuat zalim. Tentu ada ikhtiar yang diberikan kepada umatnya untuk menghentikan itu. Baik itu selaku individu untuk memberikan nasihat, baik itu sebagai negara untuk memberikan vonisnya atau hukumannya. Nah sekarang karena tidak ada negara yang menerapkan hukum Islam sehingga aturan-aturan Islam itu hukuman-hukumannya tidak bisa diterapkan kepada orang-orang yang menghina atau menistakan ajaran Islam. Sehingga akhirnya dihukum dengan hukum yang berlaku saja, hukum-hukum barat, Western law, baik itu aliran Anglo-Saxon maupun aliran civil law. Saya pikir itu yang menjadi hukum-hukum sekarang yang digunakan untuk menindak kalau terjadi penistaan agama. Saya pikir itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan karena terus berulang. Dan juga kalaupun dilakukan, dia di penjara misalnya, toh dia keluar masih bisa menghina Nabi lagi itu kan kira-kira gitu. Tapi kalau Islam yang diterapkan ketika dia menghina Nabi kemudian dia kena hukuman mati, tentu tidak akan bisa menghina lagi kalau sudah mati misalnya gitu kan kira-kira. Jadi ini yang tidak terjadi. Nah dalam Islam selain itu kalau orang melakukan terkena dengan hukum syariatnya, dia akan mendapat dua proteksi. Yang pertama dia ada jawabir, yang kedua ada jawazir. Yang satu dia bisa mencegah, yang kedua ada nilai untuk penghapusan dosanya. Saya pikir ini penghapusan dosanya yang tidak akan tercapai kalau dihukum dengan selain hukum syariat Islam. Nah saya pikir disitulah letak krusialnya kenapa penting negara memberikan perlindungan yang layak untuk umat Islam agar bisa menjalankan ibadahnya, menjalankan ajaran syariatnya dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya mungkin, dengan Islamnya secara kafah, tidak hanya sepenggal-sepenggal, dan itu wajib dijamin oleh negara, oleh daulah. Jadi jangan sampai mayoritas penduduk muslim negeri ini tidak merasakan bahwa negara itu memberikan perlindungan yang layak kepada mereka dalam konteks beribadah maupun beragama. Nah itu yang dirasakan hari ini ketika kita menjalankan dengan sistem sekuler saat ini, dengan sistem hukum sekuler, sistem pemerintahan sekuler yang ada. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, memang artinya memang sistem saat ini, sistem demokrasi sekuler ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap agama, khususnya agama Islam. Baik, Bang Rocky, kita sudah di akhir atau di penghujung bincang-bincang kita, tapi sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita, stop jadikan sholat dan agama bahan candaan, agama harus menjadi panduan berpolitik. Silakan, Bang Rocky. Pada kesempatan ini saya menghimbau dan menasihati kepada seluruh para politisi maupun siapapun dia, kita semua untuk berhenti menggunakan agama sebagai bahan candaan. Baik itu ajaran sholat, ajaran puasa, ajaran khilafah, ajaran ekonominya, ajaran syariat yang lain, maupun ajaran agama yang lain pun jangan dijadikan bahan candaan. Ini menurut saya tidak kreatif. Maka carilah bahan candaan yang lain, dan mestinya kalau bicara agama harusnya disampaikan sebagai bahan dakwah, bahan nasihat, bahan untuk menjadikan kita semua menjadi orang yang lebih bertakwa, orang lebih baik, dan lebih menjadi manusia yang berkualitas. Saya pikir itu yang mesti kita lakukan. Dan kalau sudah terlanjur menjadikan agama sebagai kuda tunggangan maupun jadi bahan candaan, segeralah meminta maaf kepada umat agama tersebut, terutama umat Islam yang dijadikan bahan candaan tersebut, juga bertobat kepada Allah untuk minta maaf kepada Allah untuk tidak diulangi lagi. Saya pikir itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Mudah-mudahan candaan-candaan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan kita juga berharap ada tindakan tegas supaya ada efek jerah
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Wahyu semua. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kebersamaannya. Sampai berjumpa di Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.